Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya cintai dan banggakan, Dewan Guru TK Asia Karangasem Utara Batang. Pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hingga kita diberi kesempatan pada hari ini untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak akan menjadi salah satu hambanya yang mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ibu-ibu, mungkin ibu-ibu tadi sudah pernah dalam mendampingi anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita buat permainan ya Bu ya. Masih semangat Ibu? Alhamdulillah ini masih semangat ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi aksi nyata diseminasi budaya positif ini yang akan saya imbaskan kepada panjenengan semua. Dan sekali lagi terima kasih karena ibu-ibu sudah membantu proses saya dalam menyelesaikan tugas guru penggerak ini. Kita biar tidak bosan, monggo ibu-ibu dimohon untuk berdiri. Yuk ibu-ibu kita senyum selama 30 detik. Jenengan berhadapan dengan teman-teman dua-dua. Nanti setelah saya hitung sampai 3, hitungan ketiga jenengan saling berhadapan dan saling menatap ibu. Jadi Sri sama Bu Devi saling menatap, jangan lihat mulutnya, nanti bisa lucu matanya. Ya, bisa kita mulai Bu ya. 1, 2, 3. Senyum ibu, jangan senyum aja, senyum. Selama 30 detik. Iya ibu, senyum. Betapa senyumnya manis sekali ya Bu ya. Oke. Sudah. Baik ibu, apa yang ibu merasakan setelah saling berhadapan dan tersenyum? Baiklah, terima kasih ibu-ibu, bisa duduk kembali. Romantik dari saya. Yang pertama yaitu kita di sini harus saling menghargai. Yang kedua menjadi pendengar yang baik jika ada teman yang bicara. Seperti itu ibu. Terus untuk kesepakatan yang lain, monggo ibu yang bisa mengusulkan. Ada yang mau menambahkan kalimat romantik dari saya? Oke, silakan Bu Devi. Melambaikan tangan saat mau usul. Oke. Bu Devi mengusulkan melambaikan tangan saat mau berpendapat. Bisa disetujui Ibu? Bisa. Nanti kita tambahkan ya. Siapa lagi yang mau menambahkan? Monggo silakan Bu Rini. Kalau pendapatnya tidak terpakai, harus legowo menerima pendapat orang lain. Ya, terima kasih atas usulan dari Bu Rini. Bu Rini mengusulkan bahwa kita harus legowo saat teman kita ada yang usul berpendapat atau berbeda pendapat dengan kita. Apakah bisa disetujui Ibu? Bisa ya. Siapa lagi yang mau menambahkan? Oke, Bu Putri, silakan.
izin dulu sebelum keluar ke toilet atau kemana gitu. Oh iya. Baiklah. Dari Bu Putri kita harus izin dulu untuk bisa keluar dari forum ini. Bagaimana Ibu? Baiklah Ibu, saya bacakan sekali lagi kesepakatan forum diseminasi kelas kita. Yang pertama, kita saling menghargai. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Izin jika mau keluar dari forum. Yang keempat, angkat tangan jika kita berpendapat. Yang kelima, legowo jika ada teman yang berbeda pendapat. Bisa disetujui Ibu? Bisa. Baiklah, sekarang kita lanjut. Baiklah Ibu, tujuan pendidikan menurut KHD bertujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dan kodrat anak itu ada dua Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Pada modul 1.4 saya di sana mempelajari tentang disiplin positif. Ibu pasti sudah mendengar tentang istilah disiplin positif. Apakah itu disiplin positif Ibu? Monggo ada yang bisa mau menjelaskan? Monggo. Oh iya Bu Ana, monggo. Ya, untuk disiplin positif itu adalah cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri dengan pembentukan sikap anak mandiri. Anak menjadi mandiri, maka orang tua juga perlu membantu pembentukan sikap tersebut. Jadi dengan penerapan disiplin positif, maka orang tua akan menciptakan sikap mandiri tanpa adanya hadiah atau hukuman. Terima kasih untuk Bu Ana yang sudah memaparkan arti disiplin positif. Di sini disiplin positif adalah disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Paulo. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu lebih ke arah yang dapat mengontrol diri kita dalam melakukan segala tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah sebagai berikut Ibu. Nilai kebajikan yang positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai kalau di sekolah sekarang mengacu pada profil pelajar Pancasila seperti itu. Adapun 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila sebagai berikut. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mandiri. 3. Kebinekaan global. 4. Bergotong royong. 5. Kreatif. Dan 6. Bernalar kritis. Jadi disiplin positif merupakan suatu penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Kebajikan itu nilai yang baik dan bisa tertanam di diri anak-anak. Lanjut Ibu. Disiplin positif. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri
dalam melakukan segala tindakan yang positif. Disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian ataupun hukuman. Jadi seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Seperti ini, Bu. Adapun cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan disiplin diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yaitu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri anak-anak dalam melakukan segala tindakan, dan itu akan berdampak positif dan membuat murid memahami dan mengerti berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, ujian ataupun hukuman. Di dalam modul 1.4 terdapat 6 konsep utama budaya positif. Yang satu, perubahan paradigma belajar. 2, disiplin positif. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, restitusi atau posisi kontrol guru. 5, keyakinan kelas. Dan 6, segitiga restitusi. Di sini saya jelaskan satu persatu ya Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah, kita dapat menyediakan lingkungan yang positif bagi anak-anak agar anak-anak merasa aman, nyaman, dan anak mampu berpikir. Karena kalau anak-anak sudah aman, nyaman, mereka akan enjoy dan akan lebih fokus bertindak dan menciptakan merdeka belajar, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sini disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kita bisa dengan menyediakan disiplin positif, dengan lingkungan yang aman dan tenang, nyaman, kita bisa mengontrol anak-anak, emosi anak-anak seperti itu. Menurut Dr. Winger-Gesser terdapat beberapa ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif bagi anak. Kita gali pengetahuan yang ada dalam diri anak-anak dengan pernyataan-pernyataan seperti ini, Bu. Seperti kita sebagai pembuat masalah, pembuat rasa bersalah. Anak-anak kalau diu, siapa yang bisa mengatakannya, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kita menghukum Ibu. Terus, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, berarti kita sebagai teman. Seperti itu. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti kita posisi kontrol guru kita sebagai pemantau. Terus, jika kita mengatakan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, berarti kita sebagai manajer. Kalau kita mengatakan kamu selalu yang paling terakhir, berarti kita penghukum. Seperti menghukum anak bahwa menjustis anak, kamu itu paling bodoh, kamu itu paling terakhir, seperti itu. Sekarang kita di modul 1.4 juga kita mempelajari tentang keyakinan kelas. Ibu-ibu ada yang tahu keyakinan kelas? Monggo, siapa yang mau baca? Keyakinan kelas atau sekolah adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal
lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Terima kasih untuk Ibu Putri. Siapa lagi yang mau membacakan keyakinan kelas menurut Gosen? Monggo Ibu Dwi. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dan di dalam intristik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Terima kasih untuk Ibu Putri dan Ibu Dwi. Di sini keyakinan kelas adalah keyakinan yang disepakati bersama secara keseluruhan seluruh anggota di kelas, walaupun di situ ada banyak perbedaan pendapat ataupun keinginan, tetapi kita harus menyatukan pendapat dan keinginan tersebut menjadi keyakinan kelas. Ibu-ibu, ada pertanyaan lagi nih dari saya. Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ada yang tahu? Kenapa sekarang kok jadi keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Monggo. Ada yang tahu? Ada yang salah pokoknya. Yang ditanyakan tadi apa Bina? Kenapa kita memilih keyakinan kelas bukan aturan Kelas ya. Kalau aturan itu kan tadi sudah dibahas ya, menjalankan sesuai kesepakatan itu. Kalau keyakinan ini lebih memotivasi seseorang lebih bersemangat dengan menjalani apa yang dia yakini. Terima kasih. Telah memaparkan pendapatnya di sini kenapa keyakinan kelas ya Bu ya. Kalau peraturan kelas, peraturan itu dibuat guru, bukan kesepakatan dari murid dan guru. Itu peraturan kelas dan itu bersifat saklek. Bersifat saklek dan peraturan kelas biasanya pasti ada hukumannya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat dengan kesepakatan kelas, kesepakatan antara murid dan guru, dan itu sudah disepakati anak-anak. Jadi anak-anak menerima dalam hatinya, yakin kan, keyakinan berarti yakin mau menerima bahwa itu sesuatu yang baik dan dilaksanakan dengan sukarela, tidak paksaan ataupun dengan iming-iming hadiah atau dengan keharusan seperti ini Bu. Peraturan kelas sekarang kita perbarui menjadi keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu yang nantinya akan menghasilkan lingkungan yang positif bagi anak-anak. Positif itu di sini berarti yang aman, nyaman, dan anak-anak merasa senang, dan itu akan menjadikan budaya positif yang baik di sekolah kita seperti ini Bu. Lanjut. Yang ada di sekolahan yaitu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Di sini keyakinan kelas, kebajikan apa yang dituju Ibu? Selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Berarti tanggung jawab. Kalau bergantian menuju giliran, ya menghormati orang lain atau sabar. Menggunakan masker, keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju untuk kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ditujunya apa Bu? Keselamatan. Oh iya, membuat keamanan dan keselamatan untuk anak. Lanjut Bu Devi. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal ataupun keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif.
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak Ibu, sehingga mudah diingat dan dipahami anak-anak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan kita. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita harus berdiskusi kepada anak-anak keyakinan apa yang akan kita sepakati seperti itu, Bu. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita ulas terus, apalagi anak-anak harus diulas terus agar mereka mengingat keyakinan positif kelas kita masing-masing seperti itu, Bu. Ibu-ibu, adapun motivasi perilaku manusia, yaitu diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Adapun motivasi perilaku manusia didorong oleh motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang diyakini. Dan itu untuk menghindari hukuman, mereka itu lakukan seperti itu untuk menghindari hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Dalam kasus ulun di atas, apabila jawaban ulun ketika ditanya oleh ibu anak adalah iya lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal untuk makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh ulun adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini penjelasannya tadi, Bu, ya. Lanjut. Kebutuhan untuk diterima, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa diterimanya yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya dan biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya yang terutama itu. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga merasa biasa suka bekerja dalam kelompok. Itu merupakan kebutuhan untuk diterima di lingkungan sosial anak. Lanjut. Yang ketiga, kebutuhan akan pengakuan atau atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Yang ketiga yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini memiliki keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui ataupun dihormati. Kebutuhan ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Biasanya anak-anak akan memiliki kebutuhan dasar dan pemasaran yang tinggi, dan biasanya selalu ingin menjadi pemimpin.
Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasakan kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik jika anak mempunyai kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Mereka akan merasakan seperti itu. Untuk yang keempat, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan anak kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Dan di sini mereka sedang mencoba hal-hal baru dan yang menarik. Untuk yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang ataupun kesenangan saja. Yang mereka butuhkan yaitu kesenangan saja. Di sini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa, bahkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Menurut Glaser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain-main bersama. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Itu mereka kesenangan saja yang dicari anak-anak berdasarkan kebutuhan untuk merasa senang. Mungkin kalau di sekolah mereka jahil, itu seperti itu. Ibu-ibu yang berbahagia, di modul 1.4 kami juga belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik seperti itu. Melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara memungkinkan murid untuk membuat evaluasi eksternal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi ini menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menangan. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Ciri-ciri restitusi membedakannya dengan program disiplin yang lain.
Restitusi bukan untuk menebus kesalahan itu, namun untuk belajar dari kesalahan dalam mendekati restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, akan tetapi memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu menembus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan. Akan tetapi lebih pada upaya perbaikan diri. Restitusi memperbaiki hubungan adalah tentang perbaikan hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam mereka ingin menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk kesalahan mereka pada yang menjadi korban. Jika restitusi ini tawaran ataupun bukan paksaan, restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya mereka sebenarnya tidak suka berkonsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju akan melakukannya, tapi mereka menghindari ketidaknyamanan atau hanya biar mereka tidak kena hukuman. Mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang lain, maka mereka juga akan tersakiti. Maka mereka berpikir itu impas. Seorang anak yang memukul temannya, mungkin di sini contohnya seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh mukul aku balik biar impas. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi menyelesaikan masalah dan berbuat baik lagi dengan berkata tidak salah. Kita sebagai guru harus bilangnya tidak salah. Mungkin itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi ini kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu bisa diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Karena guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan tidak apa-apa berbuat salah. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru mulai bertanya tentang kejadiannya, seberapa sering hal ini terjadi, apa yang ia lakukan, dan ia berada di mana. Mungkin tidak akan berbohong pada guru. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri. Penting bagi murid untuk memahami dari tindakan pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu, sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Dan untuk membantu murid mengenai kebutuhan dasarnya,
kita sebagai guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter anak. Ketika guru membimbing murid untuk menguatkan karakter, guru akan mengatakan, "Ibu, Bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita bicara tentang apa yang kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengarkan apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi." Restitusi menguatkan, bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabannya tentu bisa, asalkan dia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud di sini? Maksudnya adalah bukan menekan perasaan kita dalam-dalam, akan tetapi perasaan yang kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri dan bagaimana kamu akan merubahnya, seperti itu. Adapun revolusi fokus pada solusi, dalam restitusi ini guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan, tetapi kita tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Restitusi mengembalikan murid membuat salah pada kelompoknya. Mari kita lihat praktek pendidikan kita yang seringkali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalnya seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendongeng dari gurunya. Anak itu disuruh keluar. Misalkan ada orang kita mendongeng terus anak disuruh keluar, atau anak diminta duduk di belakang kelas ataupun di pojok kelas, disuruh keluar ke kantor ataupun sering dibiarkan tanpa pengawasan. Kalau ada anak remaja nakal, orang tua menyuruh pergi dari rumah. Padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya, mereka jadi tidak belajar nilai kebajikan, tetapi mereka malah pergi dan tidak dalam pengawasan orang tua. Bagaimana nasib jika mereka di luar sana? Tentu saja mereka nasibnya akan suram ya, di luar sana kan tidak ada pengawasan. Dan di sini sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Menurut KHJ, bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi bersemangat dan bukan sebaliknya. Murid akan mampu menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan sekelilingnya terasa nyaman dan aman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Demikian ibu-ibu semua pemaparan dari saya, yaitu modul 1.1 penerapan disiplin positif di sekolah. Sekurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.